Mungkin karena lagi PSBB jadi laku kali ya sampai ngantri. Iya betul betul, karena ini satu-satunya tempat cuci mobil yang kita nggak perlu keluar. Keluar sebenarnya kan. Betul, sangat menjaga sekali PSBB. Maksudnya sangat menjalankan sekali PSBB-nya. Bersih nggak? Bersih dong. Ini kayak masuk alat gitu ya? Iya nggak sih? Enggak. Netral tanpa rem. Oke. Oke. Jadi kata abangnya, mobilnya transmisinya harus netral, kemudian nggak boleh direm. Karena kayaknya ini mesinnya otomatis. Jadi dia akan dia di bawahnya tuh ada kayak rel gitu. Untuk nggak tahu sih untuk bersihin di mananya. Blower ini otomatis, mohon jangan menginjak rem dan rem tangan. Jadi rem tangan nggak boleh ditarik, terus kita juga nggak boleh ngerem. Jadi kita udah dinetralin aja nih. Sekarang gigi udah netral, sudah netral. Rem tangan nggak diangkat, rem kaki juga nggak diinjek. Jadi kita ya duduk sambil nunggu aja di mobil. Mungkin bisa sambil ngopi, tapi nggak ada kopinya. Kaki seneng nggak? Ih, jalan sendiri, tanpa digas, tanpa dia. Tuh, setirnya gerak sendiri. Iya, setirnya gerak sendiri. Ada yang kesenengan nih. Udah. Jadi tetap harus keluar karena kita mau divakum. Oke, habisin dulu ya. Matiin dulu ya. Oke. Jadi ini kondisi di tempat cuci mobil yang katanya cuci mobil pakai robot ya. Biasanya kalau cuci mobil di tempat biasa itu satu mobil dikerjain sama 2 orang. Tapi kalau ini itu satu mobil dikerjain sama banyak orang, jadi kayak tim gitu biar lebih cepat. Mobil masuk terus dibersihin luarnya, kemudian sampai di sini orang-orang langsung kayak nyerbu gitu untuk beresin satu mobil, jadi cepet kerjanya. Satu mobil dikerjain sama lebih dari 2 orang, 4 orang. Itu tak. Oke, sekarang kita perjalanan pulang. Tadi cepet banget itu proses pencuciannya. Mungkin sekitar berapa ya? 10 menit ya. Sekitar 10 menit, dan yang membuat salah satu poin plus dari tempat cuci kayak tadi tuh, itu kalau menurut sudut pandang Islam ya. Jadi tadi aneh lupa untuk nge-shoot. Jadi tadi sebelum keluar itu ada kotak tip untuk karyawan. Jadi kita kalau mau ngasih tip itu kan tadi kan kerjanya rame-rame ya, makanya tadi sempat diskusi sama istri Ane gimana cara ngasih tipnya ini kan. Terus ternyata ada kotak tipnya. Nah di situ
salah satu poin plus dari sudut pandang Islam. Kenapa? Karena sebenarnya tip itu diperbolehkan dalam Islam. Yang nggak boleh adalah ketika kita memberikan tip hanya kepada satu karyawan gitu loh. Nah, aneh, setuju banget sama perusahaan-perusahaan kayak cuci mobil tadi yang menaruh kotak tip di depan, sehingga semua lini dari karyawan itu kebagian dari tipnya. Ya, jadi yang nggak boleh dari tip itu kalau pembagiannya tuh nggak adil gitu loh, ngerti nggak? Kayak gitu. Nah, tadi itu ada kotak tipnya, sehingga kita nggak usah bingung-bingung. Oh, nanti mereka akan membagi tip ini sesuai dengan porsi masing-masing atau dibagi rata gitu kan. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, baik perusahaan rumah makan atau perusahaan cuci mobil kayak tadi, atau perusahaan apapun itu yang kira-kira biasanya orang-orang itu silakan masuk Pak, orang-orang itu akan ngasih tip, maka kita saran aneh sediakan kotak tip untuk karyawan. Kenapa? Supaya pembagiannya adil. Contoh gini, misalkan kita punya rumah makan nih, amin gitu kan, kita punya rumah makan, misalkan rumah makan Padang atau rumah makan apalah. Terus orang akan cenderung ngasih tip kepada yang suka nyamperin waiters ya. Nah, orang akan cenderung ngasih tip kepada waiters doang. Ya, kita kan nggak menutup kemungkinan waitersnya mungkin lagi butuh uang, kemudian uangnya akan disimpan sendiri. Sedangkan yang bekerja di sana bukan hanya waiters aja gitu, yang masak kan juga kerja, yang kasir juga kerja. Artinya tip itu sebenarnya mereka yang di dapur juga berhak dong dapat tip gitu kan. Mereka yang di kasir juga berhak dong dapat tip, bukan hanya waiters aja gitu kan. Atau mereka yang jadi OB gitu. Sekarang yang paling kasihan tuh OB misalnya, karena dia mungkin gajinya di bawah gitu, tapi nggak pernah dapet tip gitu kan. Harusnya yang paling pantas untuk dapet tip gitu kan itu ya OB gitu. Nah, itu kalau solusinya dengan ada kotak tip itu akan mempermudah si manajer untuk membagi rata kepada karyawannya, sehingga keadilan itu merata di satu perusahaan itu. Kemudian kita bagi orang yang ngasih tip, kita nggak dosa, karena kalau yang aneh tahu ternyata tip itu, ngasih tip itu dosa. Kenapa? Karena atau kalau kita ngasih tip itu yang dapat nggak semuanya gitu loh, sehingga nggak merata. Nah, tapi kalau pakai sistem kayak tadi, insya Allah rata gitu. Jadi buat teman-teman yang mau buka bisnis, pastikan ada kotak tip di depannya. Itu salah satu dari sebagian kecil yang harus diperhatikan sih, walaupun sepele, cuman itu diatur dalam Islam seperti itu. Kerjanya ini bersih banget ya. Tadi kita nggak sempat untuk iya meminum ya, pakai minum ya. Oh iya, lupa ya. Tadi kita nggak sempat before after. Mungkin beforenya nggak sempat karena kita buru-buru. Afternya juga nggak sempat karena tadi langsung disuruh masuk gitu kan, karena di belakang masih ada mobil yang mau dibersihin gitu. Jadi ya pokoknya penilaian dari aneh lah, ini sangat bersih ya, sekilas bersih gitu kan. Dengan harga yang 60.000 itu termasuk murah, plus vakum gitu kan gitu. Jadi ya worth it lah. Oke, kita sudah sampai. Mungkin cukup sekian vlog hari ini. Jadi temanya adalah cuci mobil. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Ya.